di hati saya berjanji, ya Allah, saya ingin jadi anak yang soleh agar bisa menjadi amal jariah bagi almarhumah ibu saya gitu. Di satu sisi itu yang saya tekankan, saya kuatkan. Di satu sisi saya pelaku riba. Saya bisa dibayangkan ya, dosanya riba itu salah satu yaitu kan seperti berzina dengan ibu kandung ya. Di situ saya juga semakin kuat. Bagaimana ya Abdi? Bagaimana ini kamu ingin jadi anak yang soleh, sementara kamu tetap berada di situ gitu. Salah satu yang menguatkan itu, saya ingin jadi anak yang soleh ya Allah gitu. Kuatkan saya untuk bisa keluar dari sini. Saya ingin jadi anak yang soleh agar saya bisa jadi amal jariah bagi almarhumah ibu saya. Jadi perjalanannya itu saya bulatkan tekad, menulis surat pengunduran diri, saya serahkan kepada atasan saya dan saya buktikan saya tidak lagi masuk bekerja setelah libur lebaran. Nah setelah libur lebaran itu dapat telepon dari kantor, kenapa nggak masuk gitu kan. Pak, saya kan sudah tulis surat, saya mengundurkan diri. Oh iya, tapi kan belum ada surat keputusannya gitu. Iya Pak, tapi saya tidak menjelaskan kepada atasan saya ataupun kepada kawan-kawan saya yang di sana itu, kan nanti jadi debat kusir ya, karena mereka masih di sana gitu. Iya, saya iyakan aja gitu. Sampai saya terima itu surat peringatan pertama, surat peringatan kedua datang ke rumah. Oke lah, nggak apa-apa lah, bismillah, saya tetap fokus keluar. Kalau nggak salah ya, seminggu setelah keluar itu ada surat, bukan surat ya, saya ditelepon sama teman saya ada ikut job opening sebelum keluar itu menjadi supervisor. Di SK kamu udah ada, datanglah ke kantor ambil SK, setelah ini kau keluar. Maksudnya ke tempat kerja yang sesuai dengan SK gitu. Di situ ada di hati ini seperti seolah-olah, waduh, ambil enggak ya? Godaan. Kalau saya bilang itu godaan, karena memang tidak gampang ya untuk hijrah itu, pasti godaannya selalu ada gitu ya. Cuman saya bilang sama teman saya sudah bulat keyakinan saya untuk keluar. Dijadikan pimpinan cabang sekalipun, saya bismillah nggak akan saya terima, saya bilang. Karena memang bismillah saya takut sama dosa ini. Saya takut ditantang perang sama Allah dan Rasul. Saya takut tidak menjadi anak yang soleh. Bang, aku udah nggak ada gitu. Iya. Nah, oke lah kalau itu keputusanmu, katanya. Ya udahlah, katanya. Ya udah. Setelah telepon diputus, sebetulnya di hati saya masih ada keraguan-raguan. Saya cerita sama istri saya. Mamanya, ini tadi ada telepon dari kantor, begini. Terus katanya, saya tolak, alhamdulillah katanya. Itu kan jabatan yang kamu suka katanya. Tapi saya dukung lah kamu tolak itu, kata istri. Alhamdulillah saya dikasih istri yang saya pikir bisa menyemangati saya, menguatkan saya di saat yang memang saya butuh dukungan. Karena terus terang, bapak saya itu nggak setuju. Saya mendapatkan perlawanan yang paling besar itu dari bapak saya sendiri. Pada saat saya keluar itu bapak saya nggak tahu. Jadi bapak saya di tengah-tengah hari seperti ini, pada saat saya keluar itu telepon. Di mana katanya? Nggak saya jawab. Kalau di kantor kan dosa ya, karena bohong. Nyatanya saya di rumah gitu kan. Lagi apa? Sibuk? Nggak Pak. Oh ya, kok diem aja? Biasanya cerita, cakap lah apa gitu kan. Nggak apa-apa gitu kan. Udah keluar dari bank ya katanya. Dek di situ ya kan. Saya takut bapak saya kenapa-napa gitu ya. Karena dia ada sakit gula. Saya takut gula darahnya naik karena mikirnya yang memang nggak harusnya dia pikirin gitu kan. Iya Pak, saya bilang kayak gitu. Saya udah keluar gitu. Di hati ini takut dia marah atau kenapa-napa gitu kan. Tapi dia bilang, alhamdulillahnya, ya udahlah kalau itu keputusanmu, jalankan. Tapi risiko semuanya tanggung sendiri. Konsekuensinya apa? Tanggung sendiri. Udah besar katanya, udah dewasa. Ya, bismillah. Doanya ya Pak ya, gitu. Saya bilang.
ya Bapak doain lah yang terbaik untukmu. Cuman di hati kecil Bapak nggak ridho lah katanya. Pak, saya bilang, doakan saja, ini yang terbaik memang bagi saya, bagi semuanya, bagi Bapak, bagi keluarga. Sudahlah kalau itu keputusanmu katanya. Ya, rupanya sebelumnya istri saya berusaha meyakinkan Bapak itu dengan cara ke kakak saya cerita gitu ya kan. Jadi dari kakak saya meyakinkan ke Bapak. Jadi, makanya dia nggak seperti saya sangka tuh marahnya meledak, enggak. Dia kok tenang begitu ya, saya pikir alhamdulillah, mungkin memang ditunjukin Allah juga ya, dipermudah sama Allah jalan saya menuju ke hijrah ini. Kalau dari Bank BUMN ini ya, proses keluar saya dari riba ini, dari tempat saya bekerja ya yang lama itu nggak gampang sih, penuh cobaan memang. Tabungan saya habis untuk membayar kebutuhan dan cicilan yang masih ada yang belum lunas. Nah, disitulah saya merasakan kebesaran Allah, kasih sayangnya Allah itu saya rasakan, benar-benar saya rasakan. Jadi malamnya saya itu tahajud sama Allah, berpasrah sepasrah-pasrahnya, karena uang 1 rupiah pun itu memang nggak ada lagi di tangan saya pada saat itu. Saya pasrahkan kepada Allah, ya Allah, aset yang bisa menalangi ini semua sepertinya ini rumah, aku relakan untuk aku jual ya Allah gitu. Jadi saya pasang itu spanduk di depan rumah, dijual gitu. Saya pasang. Beberapa hari kemudian setelah itu ada orang lewat, kebetulan ada orang lewat di depan rumah saya, langsung nelfon ke itu rumah, langsung nelfon ke saya, Pak, saya mau beli rumah Bapak. Sebelumnya itu ada yang nanya-nanya aja nggak jadi gitu kan, dan via telepon juga, saya udah depan rumah Bapak katanya. Loh, sebentar Pak, tunggu setengah jam, saya kembali saya setengah jam sampai rumah, ditunggu sama dia. Di jalan ngobrol sama istri kan, nanti kalau yang mau beli rumah itu KPR lagi gimana ya, gitu ya kan. Artinya jangan kita memindahkan KPR ini ke KPR berikutnya. Insya Allah, kata istri ya kan, insya Allah ini dibayar tunai katanya. Mudah-mudahan dibeli tunai gitu kan. Ya kalau tunai bismillah lah, semoga ini pertolongan Allah gitu. Sampai rumah, cerita-cerita saya yang mau beli, dia memang serius mau beli, tapi memang dia minta turun harga. Dibeli tunai atau gimana, saya tanya kan. Tunai Pak, katanya gitu. Kalau tunai, Allah bismillah, berapa harganya gitu. Saya beraninya cuman sekian gitu. Sekiannya berapa gitu. Itu harga rumah saya itu sekitar 1,1, dia tawar 7,5. Saya lepaskan 750 juta. Biarlah ini memang pembuka ya dari Allah untuk membersihkan harta, untuk melunasi harta yang masih beriba. Jadi itu rumah, singkat cerita, dibeli dengan harga 750 itu, saya lunasi KPR saya, sisanya saya membeli rumah yang saya tempati sekarang. Dan selebihnya lagi saya ada melunasi beberapa hutang yang masih ada. Terus terang memang sampai dengan detik sekarang hutang saya masih ada, kartu kredit saya masih ada, belum lunas, hutang kantor saya belum lunas. Tapi saya bertekad memang ingin melunasinya, tapi dengan cara yang baik begitu. Nah, di situ saya mulai berjuang untuk menghidupi keluarga saya dengan cara yang halal. Riak-riak itu dari yang tadinya ada uang dengan nggak punya uang itu selalu memang ada gitu. Ada kali pun kalau saya rasa setiap bulan dulu terima gaji sekian, ini nggak ada lagi gitu, berat ya. Terus istri saya bilang gini, yuk jalan-jalan, kita ke Palembang katanya, kita buka usaha jualan pempek aja gitu. Ya udah, singkat cerita kami ke Palembang, liburan anak sekolah sekalian, di sana itu belajar buat pempek. Nah, naik turun ceritanya itu, nah itu tadi ya, lagi-lagi saya merasakan kasih sayang Allah. Setelah dari Palembang, bingung mau letakkan kiosnya itu di mana, mau jualan di mana gitu. Jadi saya masih berteman dengan namanya Kak Runi ya, yang punya travel ini.
Jadi saya telepon, saya juga sering cerita sama dia tentang, Kak saya mau hijrah nih gini, dia dukung. Terus pada saat pulang dari sana itu saya bilang sama Kak Runi, tapi nggak ada lapak nih Kak, mau jualan pempek, letaknya di mana ya? Kalau saya lihat tuh ruko kakak yang di Karya Wisata kayaknya nggak dipakai gitu ya kan, boleh pakai. Jadi istilahnya mau pinjem gitu loh. Oh sebentar ya, kakak tanya sama suami katanya. Terus dia bilang nggak berapa lama dapat jawaban, boleh Abdi, abang izin, abang ikhlas, abang izin katanya. Abang izin untuk memakai ruko itu, saya gunakan itu ruko untuk jualan pempek. Yang tadinya omsetnya sekian jadi sekian, turun naik lah ya. Dan memang itu pempek nggak saya teruskan lagi karena memang tidak mengcover ya. Terus ditawarin lagi sama Kak Runi ini. Pada saat itu dia lagi di Turki, dia telepon saya itu di bulan Agustus, kalau nggak saya salah itu bulan Agustus akhir. Abdi apa kegiatan sekarang? Masih jualan pempek Kak? Oh ya, masih lanjut ya? Ya. Kalau join di travel kakak mau nggak? Saya bilang mau Kak, bismillah. Oke, katanya kayak gitu. Kita bangun travel ini dari awal, ya kan? Kita dirikan travel ini dari awal. Minggu depan kakak pulang dari Turki, langsung ke kantor, kita mulai bekerja, katanya. Nah, jadi yang ingin saya tekankan di sini adalah bila mana kita sudah yakin ingin hijrah, ingin meninggalkan riba, pertolongan Allah itu selalu ada. Itu sudah beberapa kali saya rasakan, dari mulai menjual rumah, dari mulai mencari lapak, dari mulai setelah itu kesulitan, terus seolah-olah setelah kesulitan dari sini ditampung dengan Allah tunjukin jalan untuk keluar dari kesulitan yang lama itu gitu. Dan itu saya rasakan sampai dengan sekarang. Dan saya betul-betul bersyukur ya kepada Allah, kepada keluarga saya, kepada Kak Runi ini yang telah banyak memang membantu saya, menguatkan saya untuk keluar dari hijrah dari riba ini. Berkumpul dengan komunitas KKTN ya, dengan Bang Oka, dengan teman-teman yang memang keluar dari asuransi, dari perbankan, dari leasing, berkumpul dalam satu wadah, saling menguatkan. Jadi memang perjalanannya itu ya, setelah kesulitan ada kemudahan. Itu yang dijanjikan sama Allah ya, yang saya yakini memang itu ada gitu, dan memang saya rasakan. Jadi untuk rekan-rekan, teman-teman yang ingin memang hijrah keluar dari riba, kunci utamanya itu yakinkan dulu diri. Yakinkan diri, bulatkan tekad, sudah, bismillah keluar. Setelah itu keluarga yakinkan. Karena memang tanpa keluarga, tanpa sokongan yang kuat dari keluarga itu susah, memang susah, berat. Adapun sokongan dari keluarga, saya merasakan juga pada saat kesulitan ekonomi yang ada gitu, nggak gampang untuk bisa bangkit kembali gitu. Saya kira itu aja sharing dari saya. Untuk selanjutnya memang kepada kawan-kawan semuanya, kepada umat Islam, rekan-rekan saya seiman, seagama, kalau ingin hijrah, bismillah keluar. Saya mengambil kekuatan itu dari satu tema Syafiq Riza Basalamah itu, yang mengatakan itu tadi yang saya ceritakan di awal. Bila kamu ingin keluar dari lumpur, keluar dari lumpur itu, jangan membersihkan diri di lumpur, karena memang masih tetap akan kotor.